Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahman dari Pengjas 5C. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara penanganan gigi copot pada anak. Gigi copot juga bisa dialami oleh siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Gigi yang copot dapat menyebabkan Anda sulit untuk makan. Lagi di bagian depan yang copot, Anda mungkin akan menjadi sedih atau malu pada saat berbicara ataupun sendiri. Ada berbagai penyebab gigi copot, diantaranya semakin berkembangnya usia, resiko gigi mengalami berbagai masalah mulai dari infeksi gigi berubah menjadi gigi copot dan akan semakin tinggi. Setiap orang dewasa memiliki 32 buah gigi permanen. Penyakit pregusi atau periodontal merupakan salah satu penyebab utama terjadinya gigi copot. Penyebab lain gigi copot antara cedera saat olahraga, kecelakaan kendaraan bermotor, pukulan gigi saat berkelahi, mungkin makanan keras atau terjatuh dan membentuk gigi. Cara mengatasi gigi copot merupakan salah satu menggunakan perencanaan yang bisa segera mungkin. Copot juga harus dibawa ke dokter di dalam jangka waktu sebelumnya setelah kejadian agar bisa dipasang kembali. Ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui tentang ketika kita mengalami gigi copot. Yang pertama, ambil dan simpan gigi. Maksud dari ambil dan simpan gigi itu adalah mengambil gigi tersebut dengan menyentuh bagian mahkota giginya saja setelah dicuci, atau bila gigi tersebut dengan tangan selama 10 detik untuk menghilangkan kotoran pada gigi. Kedua, ada kembalikan gigi pada fungsinya. Bilas menggunakan dengan anak lalu coba kembalikan gigi copot pada posisinya. Gigit kain basah atau kain yang lembut agar gigi tidak lepas. Untuk anak-anaknya, gigi susu lepas tidak boleh dikembalikan ke posisinya karena dapat mengganggu pertumbuhan gigi yang baru. Yang terakhir, segera hubungi dokter gigi. Semakin lama Anda menunggu, semakin kecil kemungkinan gigi dapat dipasang kembali. Selama persiapan menuju dokter gigi, jika ada pendarahan, hentikan dengan menekan bagian yang berdarah menggunakan kasa steril atau kain yang lembut dan bersih. Materi yang kedua adalah mimisan. Mimisan adalah kondisi yang bisa menimpa anak-anak, terutama anak-anak di usia 3-10 tahun. Mereka memang lebih sering mengalami mimisan dibandingkan dengan orang dewasa. Ini terjadi karena pembuluh darah di hidung anak-anak lebih ampuh dan mudah pecah. Penyebab mimisan pada anak dapat terjadi karena pembuluh darah yang sangat kering atau berada di lingkungan yang bersuhu panas, menghembuskan napas terlalu keras seperti ketika buang nus atau mengkorek hidung terlalu dalam juga dapat menyebabkan terjadinya mimisan. Cara menangani mimisan pada anak: yang pertama, menenangkan anak agar Anda lebih mudah melakukan pertolongan. Perlihatkan kepada anak bahwa Anda bisa bersikap tenang dan menghadapi hal ini. Yang kedua, dudukkan anak dengan posisi kepala agak menunduk. Minta agar dia tidak bergetar atau menghindari kemungkinan darah mengalir dari saluran hidung bagian ke dalam kerongkongan atau gorong melalui mulut. Yang ketiga, tutup hidung menggunakan tisu atau lap isi dengan cara menekan bagian hidung yang anak, tetapi hindari memasukkan tisu atau lap ke lubang hidung. Yang keempat, tekan bagian hidung yang mengulang tersebut selama 10 menit agar kekuatan tekanan yang stabil. Anda juga bisa memberi kompres dingin pada pangkal hidung saat menekan hidung yang mimisan. Tujuannya untuk menghentikan pendarahan. Setelah 10 menit, lepaskan, lalu perhatikan apakah pendarahan tersebut sudah berhenti atau belum. Jika pendarahan belum berhenti, ulangi langkah tersebut. Untuk langkah
kecil atau anak ke dokter spesialis THT untuk mencari tahu apa penyebabnya. Setelah mendiagnosis penyebab mimisan, dokter dapat memberikan pengobatan yang sesuai. Di materi yang terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan asma pada anak. Asma sendiri adalah penyebab utama penyakitnya kronis pada anak-anak. Penyakit ini dapat dimulai pada usia berapapun termasuk saat bayi. Namun kebanyakan anak-anak mengalami gejala selama pertama pada usia 5 tahun. Asma dapat dikendalikan tapi tidak dapat disembuhkan. Tujuan pengobatan asma pada anak-anak adalah agar anak dapat tetap menjalankan aktivitasnya secara normal, meminimalisir gejala dan kunjungan ke dokter, serta menemukan metode pengobatan dengan dosis yang tepat dan efek samping yang seminimal mungkin. Ada beberapa cara pengobatan asma pada anak, misalnya obat pencegah asma jangka panjang. Kelompok obat-obatan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya serangan asma dan mengurangi gejala yang ada atau pengendali. Terdapat beberapa jenis dari obat ini, yaitu corticosteroid, sirup atau inhaler. Untuk mencegah serangan asma, obat ini adalah golongan obat yang dianggap paling baik untuk mengobati asma dalam jangka panjang. Obat ini banyak direkomendasikan bersama dengan obat golongan LABA untuk mengendalikan gejala asma dan mencegah kekambuhan. LABA sendiri yaitu long acting beta agonis atau pereda asma. Aksi LABA digunakan untuk membuka saluran pernapasan yang sempit dan mengurangi peradangan. Ini adalah kombinasi untuk mencegah serangan asma, serta recotrien modifier dan tofilin untuk memudahkan pernapasan dengan melemaskan otot-otot di sekitar saluran nafas. Obat pereda asma reaksi cepat. Obat-obatan ini biasanya dikonsumsi hanya pada saat terjadi serangan asma saja, terutama pada serangan asma berat, dan berfungsi sebagai pereda saja. Biasanya digunakan sebelum aktivitas olahraga jika aktivitas tersebut diketahui merupakan salah satu pemicu terjadinya serangan asma. Obat-obatan jenis ini memang bereaksi cepat dalam meredam gejala asma, namun tidak dapat menyembuhkan. Beberapa jenis obat-obatan reaksi cepat itu pereda asma, reaksi cepat atau short acting beta agonis atau SABA, yang berpengaruh dalam hitungan menit dengan efek yang dirasakan hingga beberapa jam. Yang ketiga ada antibiotik. Anak yang menderita asma juga bisa mengalami infeksi saluran pernapasan atas. Penggunaan antibiotik pada asma diindikasi pada asma yang disertai infeksi, misalnya pneumonia atau ISPA, karena adanya bakteri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.